The coronavirus pandemic is having a devastating and historic impact on the economy. No less sky within the shadow. I'm a mess, I'm a loser, I'm a hater, But I am actually optimistic because even though the solution is not what we want, God has His solution. Shalom Church, good morning. Welcome to IFJF Online Service Special Anniversary. Yeay, kasih tepuk tangannya dong. Yes, senang sekali ya Yap, Pastor ya. yap. Kalau pagi hari Ya, ini masih subuh nih, Pak, masih subuh. nih, kita sekarang ada di Budaya Land. Budaya Land. Kita mau menyambut Bapak Ibu Yap. walaupun hanya dari layar Yes, masing-masing. betul sekali. Dan selama beberapa menit ke depan, izinkan kami Duo Erwin Erwin untuk menyapa dan membacakan warta untuk sepekan. Yes, Pastor. Yap. Nah, kalau ada yang bertanya, kenapa sih saya sama Pastor Erwin Yes. yang bacain pengumuman? Ya jalan salahin kita dong. Ya. Soalnya kita disuruh sama tim kreatif ya, Betul. Pastor ya. Nakal nih memang tim kreatif nih, Iya. Pak. Orang tua nih kita disuruh-suruh nih, Pak. Ampun deh. Aduh. Anyway, Pastor. Yes. Ini kan anniversary gereja kita. Betul FJF sekali. kita. Yap. Tapi ini, by the way, anniversary yang keberapa sih? Loh, itu dia, Kok Pak. heboh banget? Kita syuting outdoor, Ya, di luar kemudian sini. juga iya udah digigiti nyamuk dari tadi pagi Pakai sampai sekarang. pelindung, pakai Aduh, pelindung, pakai Pak. pelindung ya Aduh. mestinya, pakai lotion ya Pastor ya. Ya. Nah, ayo Pastor, ulang tahun yang keberapa ini Loh, ini sekarang? Bapak nggak tahu ulang tahunnya keberapa. Ini gereja kita ulang tahun yang ke-17. Sweet 17. Sweet 17. Oh, dahsyat sekali. Yuk kasih applause dong buat Yeah. IFJF Medan. Mana tepuk tangannya? Mana tepuk Belum tangannya? kedengeran. Kalau dia manusia nih Pastor, Ya. udah remaja. Lajang, Pak, Kalau orang lajang. Medan bilang lajang, ya Lajang, benar. ya, Nah, ya. Pastor, kira-kira apa ini sedikit yang mau disampaikan Oke. untuk IFJF Medan di ulang tahun yang ke-17 ini? Sedikit ya, Pak. Ya, baiklah. Udah, Pak. Itu sih bukan dikit, itu nggak ngomong apa-apa Pastor. Aduh, yang bener dong. Oke, buat IFJ Medan, selamat ulang tahun yang ke-17. Saya tahu 17 tahun mungkin bagi sebagian orang bukan tahun yang banyak, namun juga tidak bisa dibilang sedikit. Saya percaya 17 tahun ini Tuhan banyak sekali mengajar kita, membawa kita dari satu proses kepada proses yang lain. Yes. Dan saya percaya nih Pak, untuk tahun-tahun yang akan mendatang Pak, IFJ Medan akan semakin maju. Yes. Kita akan melihat pertumbuhan demi pertumbuhan dan kemajuan demi kemajuan Pak. Dahsyat, Itu doa dahsyat, saya. dahsyat. Yes. Bagus banget Pastor. Yap. Saya sampai tersentuh loh, jadi sedih nih. Tapi anyway Pastor, Ya. hari ini spesial bukan cuma karena gereja kita yang anniversary. Loh, jadi Ya, siapa ulang lagi tahun. nih Pak? Ah, Siapa lagi nih? Pasti yang paling spesial lagi besok negara kita yang tercinta ini yang ke-75 Yes, yang Pastor. ke-75. Dahsyat. Yeah, merdeka. Nah, yakin nih, Iya. saya pasti yakin Pastor nggak pernah ikut 17-an. Oh, ikut Pak. Mana? Saya pemimpin Buktinya nggak tahu. Saya ulang pemimpin tahun. upacaranya Di Pak kelurahan. biasanya. Oh iya. Betul sekali. Nah, apalagi nih Pastor? Oke, Nah. jadi berhubung sepertinya Bapak kayaknya lebih ngerti nih. Jadi harapan Bapak apa nih bagi bangsa Indonesia nih Pak? Oh ya, thank you ya Pastor. Ya. Buat saya, harapan saya di ulang tahun Indonesia yang ke-75, perkenanan Tuhan atas Indonesia, Wow, amin. turun atas Indonesia. Amin. Kemudian juga bangsa Indonesia boleh menjadi bangsa yang takut akan Tuhan. Amin. Kemudian bangsa Indonesia Yes. boleh menjadi berkat bagi Oh, bangsa-bangsa yang lain yang ada yes. di dunia ini. Thank you Lord Oh, ya buat wah. bangsa Indonesia. Iya nih Pak, ngomong-ngomong kita kasihkan ngobrol nih Pak. Sampai yang di sana dicuekin deh. Kita jadi lupa. Kita harus membacakan warta Sepekan nih, ya, Pak, Pastor ya. Oke, ayo, kita masih silakan, kasihkan Pastor. ngobrol. Oke, minggu depan kita akan masih beribadah secara online dan kita mengundang Bapak Ibu Saudara bisa mengikuti ibadah online kita melalui akun YouTube IFJF Medan dan minggu depan kita akan dilayani oleh Ibu Mita Jaya Dinata. Ya, bukan cuma itu Pastor. Selain daripada ibadah dan sebagainya, maka untuk Bapak Ibu yang punya putra putri Yang punya yang anak kecil usianya nih. di bawah Ya, 12 betul, tahun, betul ayo sekali. dong diajak anak-anaknya untuk mengikuti IFJF Kids. Yep. IFJF Kids bisa diakses secara online melalui channel YouTube IFJF Kids selepas ibadah ini. ya. Oke. Kemudian khusus untuk TYC ya, khusus untuk TYC hari ini, khusus hari ini TYC akan digabungkan ke ibadah pada pagi hari ini karena pagi hari ini adalah ibadah
ibadah yang sangat spesial, Yes. anniversary gereja kita. Oh. Kemudian Pak, saya juga punya satu pengumuman lain lagi, bahwa doa malam, kita percaya gereja kita adalah gereja yang berdoa. Doa malam diadakan setiap hari Selasa secara online dan melalui aplikasi Zoom. Oleh sebab itu kami mengundang buat Bapak, Ibu, Yes. dan Saudara yang rindu untuk berdoa bersama-sama, boleh menghubungi nomor yang tertera di layar Anda masing-masing. Thank you infonya, Pastor. Nah, selain itu ada update info lagi nih, Yes, Pastor. apa itu, Pak? I Care. Yeah, I I Care. Care sekarang dilaksanakan setiap hari Minggu, Wow, Pastor. setiap minggu ya, jangan lupa. Nah, di I Care nih kita bisa saling encourage, saling Yes. menguatkan, Betul sekali. saling mendoakan satu sama lain Betul antar sekali. jemaat, Yes. dan kemudian bisa fellowship bareng-bareng. Yes, Nah, betul untuk saat sekali. ini memang kita masih lakukan secara virtual, Pastor. Yes. Nah, oleh sebab itu kami menghimbau kepada Bapak Ibu untuk ayo dong ikut aja dulu. Ya. Yes. Nah, bagi mereka yang belum bergabung dengan I Care, boleh menghubungi kontak person yang ada di depan layar Yes. Bapak Ibu masing-masing. Kami juga ingin memberitahukan buat Bapak Ibu yang ingin memberikan persembahan, baik itu persembahan umum maupun persembahan persepuluhan, dapat memberikannya melalui nomor rekening yang tertera di layar Anda masing-masing. Yeay, kita udah nyampe di Ujung apa nih, Pak? Pengumuman ya. pagi hari ini. Tapi Pastor. acara belum mulai nih, Pak. Masih akan Oke. berlanjut dengan acara Yes. yang dahsyat Yes. dan juga ibadah yang dahsyat. Yes, betul Nah, sekali. saya Erwin Panjaitan. Saya Erwin Alexander. Kami Duo Erwin pamit undur diri. And enjoy the service. Yeay. Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian, mari kita bersama-sama bangkit berdiri karena kita akan menyanyikan lagu Indonesia Raya untuk memperingati Hari Kemerdekaan Indonesia. Merdeka! Indonesia, tanah airku, tanahku padaku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia, kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita bersatu, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku, semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Happy Sweet 17 IFGF Medan. I wish you a greater birthday blessing. Come on, church, let's do this together. This is the anthem of love, a new song of freedom that heals the nations. We speak of revival in this land, a new generation that will arise. His love shines through the land. His love is all we need.
This is the anthem of love, a new song of freedom that heals the nations. We speak of revival in this land, a new generation that will arise. His love shines through the land. His love is all we need. His love breaks through all chains. His love is all we His love shines through the land. His love is all we need. His love breaks through all chains. His love is all we need. His love shines through the land. His love is all we need. It's all we need. His love breaks through all chains. His love is Mata Tuhan tertuju pada Indonesia. Wajah Tuhan menyinari bangsa ini. Masa depan yang cerah milik Indonesia. Karena Tuhan Yesus mengasihi kita. Di tempat ini ku nanti Engkau, ya Roh Kudus, curahkan kuasa-Mu untuk negeri kami, ya Roh Kudus. Mengalirlah Allah Roh Kudus, membasahi tanah airku.
hati Tuhan. Ibu Pertiwi tidak sendiri hadapi tantangan. Anak-anakmu berdoa, bergandeng tangan. Telah datang keselamatan dan pemulihan. Indonesia, bangkitlah. Kekuatanmu di dalam doa dan iman. Indonesia, bangkitlah. Saatnya kemuliaan Tuhan dinyatakan. Mengalirlah Allah Roh Kudus, membasahi tanah airku, menyegarkan jiwa yang hancur, memulihkan Indonesiaku. Mengalirlah Allah Roh Kudus, membasahi tanah airku, menyegarkan jiwa yang hancur, memulihkan Indonesiaku. Satu nusa, satu bangsa, satu bahasa kita. Tanah air pasti jaya untuk selama-lamanya. Indonesia dipulihkan, diberkati, merah putih, berkibarlah jaya sakti. Hari ini hari yang luar biasa, di mana kita bersuka cita, kita berbahagia, karena hari ini kita merayakan ulang tahun daripada IFGF Medan yang ke-17. Saya mau mengucapkan congratulations to Pastor Indra dan juga Pastor Erwin dan semua leadership team dari IFGF Medan. Anda luar biasa. Bahkan kepada seluruh jemaat IFGF Medan di rumah masing-masing saat ini beribadah, dimanapun Anda berada, saya yakin Anda turut berbahagia hari ini, karena hari ini hari yang istimewa.
kita bersama-sama merayakan ulang tahun IFGF Medan ke-17. Mungkin perayaan tahun ini berbeda ya dengan tahun yang lalu, di mana kita bisa berkumpul di gedung, kita bisa berjabat tangan, kita bisa bertemu, bersapa, bahkan juga kita bisa berfellowship. Tapi tahun ini kita semua ada di rumah masing-masing, ya. Kita tidak beramai-ramai berkumpul di dalam gedung dari IFJ Medan, tapi kita merayakan di rumah kita masing-masing. Saya percaya dimanapun Anda berada pagi ini, sukacita, damai sejahtera Tuhan memenuhi hidupan Anda semuanya. Bahkan apa yang tidak pernah kita pikirkan hari ini dan sebelumnya Tuhan sudah sediakan dan akan kita alami di rumah. Kuasanya, urapannya, kebaikannya, kemurahannya akan kita alami bersama-sama. Selama 17 tahun, IFJ Medan bukan perjalanan yang singkat. Ada banyak tantangan, ada banyak kesulitan, ada banyak challenge dan juga penderitaan yang dialami, baik dilewati bersama-sama dengan tim leadership dan juga jemaat. Tapi hari ini kita bisa bersukacita melihat pencapaian, kemenangan yang Tuhan berikan lewat IFGF Medan selama 17 tahun. Dan saya yakin ke depan ini ada banyak berkat-berkat yang Tuhan sudah siap berikan kepada IFGF Medan dan jemaat untuk kita alami bersama-sama. Hari yang berbahagia ini, saya mau menyampaikan pesan firman Tuhan dalam Untold Blessing. Berkat-berkat yang belum kita lihat, tapi sudah Tuhan siapkan. Berkat-berkat yang belum Anda dan saya katakan, karena belum kita lihat, tapi Tuhan sudah lakukan semua di depan untuk kita alami. Untold Blessing ini, ya, juga ditulis oleh seorang murid Tuhan, yaitu namanya Yakobus, James. Dan di dalam kitab Yakobus pasal 1 ayat 2 dan 4, Yakobus jelas sekali mengatakan tentang berkat yang tidak biasa ini. Berkat yang mungkin orang tidak melihat, tapi sebenarnya ada banyak berkat-berkat besar di dalam ini. Saya mau ajak kita baca bersama-sama di dalam Yakobus pasal yang pertama. Ayat yang kedua, saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan. Jadi Yakobus mengajak kita berbahagia kalau kita jatuh ke dalam pencobaan. Ayat yang ketiga, sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Dan biarkanlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang, supaya kamu menjadi sempurna dan utuh dan tak berkekurangan suatu apapun. Wow, dahsyat sekali ayat ini. Jadi dari pencobaan sebenarnya adalah suatu ujian iman buat Anda dan saya. Di tengah pandemi ini kita sedang dibawa dalam suatu perjalanan yang baru, yang Anda dan saya belum lihat ujungnya kemana, tapi kita percaya lewat firman ini bahwa dari pencobaan akan membawa kita pada ujian iman, bahkan akan menghasilkan ketekunan, bahkan setelah itu akan membawa kita ke tingkat yang lebih tinggi, yaitu buah yang matang, sampai kita sempurna, utuh, dan tak berkekurangan suatu apapun. Bukan kebetulan tahun ini, di awal tahun, kita mengawali tahun 2020 dengan Greater Blessing dari kitab Yakobus pasal yang pertama ini. Waktu kita memulai awal tahun ini, mungkin kita belum melihat, kita belum pernah berpikir bahwa akan ada masa di mana saat ini hampir 5 bulan kita di dalam masa pandemi COVID-19. Belum pernah terpikir, dunia ini shock karena kita semua tiba-tiba dibawa ke dalam suatu normal life yang baru, di mana kita harus berjaga protokol, kita harus hidup normal dengan kondisi-kondisi ini. Tapi kita sudah diajak oleh firman Tuhan untuk kita berbahagia. Pastor, gimana bisa berbahagia? Orang bahagia itu ya kalau dapat promosi jabatan, ya, kalau naik kelas kalian sekolah, mendapat anak, kelahiran, bahkan mau menikah, wah, penuh dengan sukacita.
Belum lagi apa? Dapat hadiah-hadiah berkat-berkat lainnya. Bagaimana di tengah pandemi ini, di mana banyak challenge, tantangan, ada yang mengalami kesakitan, ada yang mengalami penderitaan, ada yang mengalami kekurangan, pemangkasan pendapatan, dan ada banyak hal lagi. Bagaimana Tuhan? Kok kami diminta berbahagia? Tapi demikianlah firman Tuhan. Ternyata ini adalah ujian buat Anda dan saya. Bersama-sama untuk kita lewati. Karena ada untold blessing yang akan kita alami. Kalau kita tidak menyerah, kalau kita tidak takut menghadapi gelombang ini, kalau kita tidak putus asa di dalam kegagalan yang kita hadapi saat ini, dan bahkan kalau kita tidak mau menyerah dan terus berjalan, Tuhan akan membawa kita menjadi orang-orang yang tangguh. Gereja FGM Medan melewati 17 tahun sudah menjadi gereja yang tangguh. Saya yakin lewat pandemi ini, gereja FGM Medan akan menjadi semakin tangguh dan akan menjadi lebih lagi berkat-berkat kepada kota, bahkan kepada jemaat yang ada, bahkan kepada bangsa-bangsa. Ada seorang tokoh dalam Alkitab bernama Ayub. Dia pernah mengalami penderitaan ini yang sangat dahsyat. Mungkin belum ada yang mengalami seperti Ayub. Pada waktu yang bersamaan, dia kehilangan kekayaan, dia kehilangan anak, 10 anaknya lenyap semua seketika meninggal semua. Bukan hanya sampai di sana, bahkan tubuhnya mengalami kesakitan. Sampai istrinya sendiri mengatakan, Ayub, mau sampai kapan kamu terus percaya, berharap sama Tuhan? Tapi Ayub luar biasa. Kita bisa baca di dalam Ayub, dikatakan bahwa, saya mau bacakan Ayub pasal 1 ayat 21, dikatakan, dengan telanjang aku keluar dari kandungan ibuku, dengan telanjang juga aku akan kembali ke dalamnya. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, terpujilah nama Tuhan. Wow, di tengah semua kesusahan Ayub, kehilangan anak, kehilangan harta, kehilangan kesehatannya, bahkan tidak ada dukungan dari istrinya, dia masih bisa berkata, terpujilah Tuhan. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil. Dengan telanjang aku datang, dengan telanjang aku akan pergi. Bukan hanya sampai berhenti di sana, teman-teman dekatnya malah salah menafsirkan Ayub. Ayub, kamu ini salah apa? Kamu dosanya apa? Kadang-kadang mungkin kita juga pernah berpikir begitu, teman-teman. Ada orang, coba cek dulu, kamu salah apa? Memang ada penderitaan yang dialami karena kejahatan kita sendiri, kelanggaran kita, dan kita harus bertobat. Tapi kalau kita mengikut Tuhan, sambil kita mengkoreksi diri, Tuhan minta kita bertobat, tapi kita terus melakukan yang baik, terus percaya dan bergantung. Dan kalau ada orang masih datang kepada kita dengan kata-kata tuduhan-tuduhan, mungkin ada kesalahan kita buat, mungkin kita juga terkena sakit di hati kita. Kok dia begitu ya? Dia kok nggak ngerti saya? Apalagi istri Ayub. Bahkan istri Ayub adalah orang yang paling dekat dengan Ayub. Dia sendiri masih ngotak-ngatik suaminya. Masa kamu masih mau percaya sama Tuhan? Lihat aja penderitaanmu. Tapi Ayub luar biasa. Bahkan dia katakan begini di dalam Ayub pasal 19:25. Tetapi aku tahu penebusku hidup, dan akhirnya dia akan bangkit di atas debu. Jadi Ayub ini, dia itu mengakui bahwa Allah itu penebusnya. Dia bangkit, akan ada masanya. Segala sesuatu tidak akan seperti begitu saja. Dia menaruh harapan kepada Tuhan. Saudara tahu akhir dari cerita Ayub ini, kalau kita baca Ayub pasal yang ke-42, dikatakan bahwa ternyata di akhir cerita ini Tuhan itu memberkati Ayub dalam hidupnya yang selanjutnya lebih daripada dalam hidupnya yang dahulu. Jadi berkat-berkat Ayub itu ternyata lebih besar dialaminya sebelumnya dibandingkan sebelumnya. Hartanya lebih banyak, bahkan
Dia mendapatkan kembali, Tuhan berikan 10 anaknya. Oh, tidak hanya sampai di sana. Dikatakan Tuhan sampai memberkati Ayub dalam lanjut usia. Dia hidup selama 140 tahun lamanya dan dia melihat anak-anaknya, cucu-cucunya sampai keturunan yang keempat. Hari ini saya berdoa biar kita semua diberkati di dalam semua kondisi pandemi ini. Artinya apa? Kita boleh mengalami berkat-berkat Tuhan, ya. Berkat Tuhan itu tidak bicara hanya harta. Manusia mengukur berkat itu dengan harta, tapi Tuhan mengukurnya dengan pengenalan akan Dia. Mulai kapan semua pemulihan ini terjadi dalam hidupan Ayub? Saudara, kalau kita baca, ya, itu ada ayat yang dikatakan Ayub pasal yang 42 ayat yang kelima, katakan demikian. Hanya dari kata orang saja aku mendengar tentang engkau, tetapi sekarang mataku sendiri memandang engkau. Jadi dikatakan dalam Ayub pasal 42 5 bahwa selama ini Ayub hanya banyak dengar kata orang Tuhan itu setia. Kata orang Tuhan itu penolong. Kata Tuhan kata orang Tuhan itu adalah gembala yang baik. Tapi sekarang dia mengalami pengenalan akan Tuhan bahwa sesungguhnya sekarang mataku sendiri memandang engkau. Mulai kapan ya Ayub ini mengalami perubahan hidup sampai akhirnya dari segalanya hilang sampai kembali Tuhan pulihkan semuanya. Saudara, sejak yang pertama Ayub menerima berkat ini, yang pertama di dalam Ayub 4:22 katakan, sejak Ayub mengakui kedaulatan Tuhan. Dia mengakui bahwa Tuhan ini sumber dari segalanya. Waktu dia mengakui bahwa Tuhan yang punya daulat untuk mengambil dan memberi. Yang kedua, saat Ayub berhenti protes. Kalau kita baca kitab Ayub, banyak Ayub juga protes. Dia tidak meninggalkan Tuhan. Dia tetap percaya kepada Tuhan, tapi hati dia penuh protes. Kenapa ini terjadi? Mungkin kita juga seperti begitu saat-saat ini. Ada protes-protes di hati kita. Tuhan, kenapa saya mengalami pandemi? Saya sudah melayani. Kenapa saya mengalami kondisi kekurangan ini? Kenapa saya mengalami kesakitan ini? Mungkin ada protes-protes. Waktu Ayub berhenti protes, dikatakan di dalam Ayub pasal 4:23. Dan yang ketiga, saat Ayub mengampuni dan mendoakan orang-orang yang menyakiti dia. Teman-temannya dia. Mungkin juga Anda mengalami. Ada orang-orang yang menyakiti Anda saat-saat ini. Mungkin sebelum ke pandemi. Anda ingat, Anda masih terngiang-ngiang kepada dia. Yang melukai Anda. Yang membuat Anda susah. Firman Tuhan mengatakan, Ayub 42 ayat 10, setelah dia mengampuni, setelah dia berhenti protes, dan dia juga mengakui kedaulatan Tuhan, Tuhan memulihkan semuanya. Saudara, ayo di ulang tahun AFJ Medan ke-17 ini, saya berdoa ada pemulihan terjadi bagi Anda semua yang mendengar ibadah dan juga firman pada pagi ini. Saya berdoa bahwa kekuatan Tuhan akan menolong Anda, memampukan Anda untuk mengalami berkat-berkat untold blessing ini. Jangan menyerah, terus bergantung kepada Tuhan. Walaupun sekitar Anda situasinya tidak seperti yang Anda harapkan saat ini. Ada untold blessing, ada berkat-berkat. Bahkan ada quote yang mengatakan gini, there is a blessing hidden in every trial in life, but you have to be willing to open your heart to see them. Ada berkat-berkat tersembunyi di dalam setiap pencobaan dalam kehidupan kita. Ada berkat yang tersembunyi, saudara. Dan dikatakan, tapi kita harus bisa membuka hati kita untuk melihat itu, merangkulnya, dan melihat berkat-berkat yang Tuhan siapkan dengan kacamata. Ada seorang yang bernama Eric Wilhelm, ya. Saya bacakan lagi namanya. Dia adalah seorang pendaki Mount Everest, gunung yang tertinggi di dunia. Saudara tahu apa yang terjadi? Dia tercatat
bulan Mei tahun 2001 bahwa Erik Weihenmayer berhasil mencapai puncak gunung Everest yang tertinggi di dunia. Biasanya setiap tahun rata-rata ada 150 orang bisa sampai ke puncak. Pendaki-pendaki ulung, mereka berjuang, tangguh menghadapi badai, ketinggian dan sebagainya. Tapi kenapa si Erik ini bisa tercatat? Apa sih istimewanya? Saudara tahu istimewanya adalah dia mencapai puncak gunung dalam kondisi fisik yang tidak sempurna. Dia seorang yang buta. Dia buta tidak dalam kondisi lahir, tapi dia mengalami namanya penyakit yaitu retinokisis. Pada umur 13 tahun dia menjadi buta. Wah, dia bingung sekali. Tiba-tiba hidup dia berubah dan semuanya menjadi berbeda. Dia harus mencoba menjalani hidup ini dengan kondisi yang berbeda. Dulu dia bisa melihat, sekarang dia harus mencoba jalan-jalan yang baru. Dia tidak menyerah. Dia tidak mengikuti kondisi kesulitan saat itu. Dia tidak mau tinggal dalam kesedihannya, tapi dia terus bangkit. Dia mencoba, dia maju, dia bertahan dan tidak menyerah. Dan dia punya impian untuk sampai ke puncak gunung Mount Everest. Dan apa yang terjadi? Dan itu terbukti. Saudara, mungkin ada di antara Anda juga punya impian-impian. Tapi percaya, di dalam waktunya Tuhan, dia akan memberikan kepada kita. Ada seorang, dia dalam firman Tuhan, saya menutupi firman Tuhan pagi ini, yaitu namanya Yusuf. Dia juga mengalami penderitaan. Dia dijual sebagai budak oleh saudara, dia mau dibunuh oleh saudaranya, akhirnya dijual sebagai budak. Setelah dia bekerja, kemudian dia juga pernah dipenjarakan, bukan karena kesalahannya, tapi Allah setia. Pada waktu yang tepat dia dipromosikan menjadi orang nomor 2 yang berkuasa di Mesir. Saudara, connecting itu Tuhan ciptakan. Ada koneksi yang Tuhan siapkan buat Anda dan saya alami. Tetap bertahan, tetap tidak menyerah, dan tetap berjalan dengan ketergantungan kepada Tuhan. Tahu saudara, Yusuf ini berhasil bukan pada waktu dia menjadi orang nomor 2. Waduh, dia berhasil. Bukan. Di dalam Kejadian pasal 39 ayat 2, waktu dia masih menjadi budak, waktu dia dijual oleh saudaranya, Tuhan sudah membuat dia berhasil. Lewat apa? Dikatakan bahwa Tuhan menyertai dia dan membuat semua yang dia lakukan, dia kerjakan berhasil. Kejadian pasal 39 ayat 2. Saudara, di tengah pandemi ini yang sepertinya membebani kita dan kegerakan kita terbatas, usaha kita belum maju, makan terhambat, bahkan ada banyak yang tidak bekerja juga. Saudara, jangan menyerah. Yusuf dikatakan oleh karena Tuhan menyertai dia, dari seorang budak sampai dia menjadi seorang penguasa. Waktu dia bertemu dengan saudaranya takut. Dia tidak menyangka waktu dia pergi ke Mesir membeli makanan, ternyata dia akan ketemu Yusuf. Karena Tuhan pakai Yusuf untuk mengelola masa resesi pada masa itu, mengelola masa kekurangan pada itu. Bukan hanya di Mesir, tapi di seluruh dunia terjadi. Dan Tuhan kasih hikmat kepada Yusuf, sehingga orang-orang bisa datang membeli makanan dan tidak kelaparan, termasuk saudara-saudaranya Yusuf. Wah, saudara Yusuf takut sekali. Wah, kita mau diapain ini? Bisa dibalas sama Yusuf nih. Tapi ternyata Yusuf ini punya sikap hati yang luar biasa. Dia mengatakan, apa yang dia katakan? Bahwa kamu mereka-reka yang jahat sama aku, tapi Tuhan sudah membuat semuanya untuk mendatangkan kebaikan. Jadi saudara, Yusuf itu mengampuni. Dia melepaskan pengampunan kepada saudara-saudaranya. Dia tidak ingat-ingat lagi dia mau dibunuh oleh saudara, dia mau dijual oleh saudaranya, tapi dia mengampuni mereka. Dan saudara, waktu Yusuf melakukan itu, Tuhan melihat hatinya dia. Dan apa yang terjadi? Tuhan mempercayakan dia hal-hal yang besar. Dia tidak hanya menjadi berkat di Mesir, tapi dia menjadi berkat buat keluarganya. Dia menjadi berkat buat bangsanya, bangsa Israel. Bahkan dia menjadi berkat buat bangsa-bangsa di dunia. Saudara, saya percaya dalam ulang tahun dari FJ Medan ini, Tuhan mau mengajak kita merenungkan bahwa selain kita diberkati,
Tuhan juga mau kita menjadi channel of blessing. Double blessing dan channel of blessing. Tuhan mau memberkati Anda dan saya lebih lagi. Tidak hanya pas-pasan, tapi cukup dan berlimpah-limpah untuk kita menjadi berkat bagi orang lain. Dimanapun Anda berada pada saat ini, saya berdoa firman ini untuk berbicara kepada kita semuanya, bahwa Tuhan sudah menyiapkan untold blessing. Saya berdoa juga buat AFJ Medan, bahwa AFJ Medan dia akan semakin maju, semakin kuat, dan semakin tangguh. Di tengah kondisi dunia ini semakin menyala terang. Dan Tuhan mau kita bersinar. Tuhan mau kita menjadi berkat. Saat ini pun gereja AFJ Medan sudah menjadi berkat. Bahkan ke depan akan menjadi semakin berkat bagi banyak orang dan kota dan bangsa. Banyak memberi bantuan orang-orang sakit, memberi bantuan orang yang kekurangan, bahkan memberkati bangsa-bangsa lewat segala yang dikerjakan AFJ Medan lewat World Harvest dan juga AFJ Global. Gereja AFJ Medan sudah menjadi berkat. Bukan hanya di kota, bukan hanya di Indonesia, tapi juga buat bangsa-bangsa. Saya mau ajak kita berdoa bersama-sama. Tuhan, terima kasih karena Engkau Allah yang hidup. Engkau adalah penebus kami yang hidup dan Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Tuhan, aku berdoa di dalam ulang tahun AFJ Medan saat ini, berkat-Mu tercurah Tuhan secara dahsyat untuk membawa gereja ini berjalan dengan kuat, tangguh, kokoh, dan penuh jaya di dalam Tuhan, memberi pengaruh di kota Medan, bahkan di Indonesia dan bangsa-bangsa. Berkati juga para jemaat yang mendengar hari ini Tuhan, ada semangat yang baru untuk kami bangkit. Ada kekuatan yang baru Tuhan berikan untuk kami maju, untuk kami berjalan bersama Tuhan, untuk mengalami untold blessing. Terima kasih Tuhan untuk kesembuhan, untuk kesehatan, untuk berkat-berkat, untuk kekuatan. Karena Engkau Allah yang hidup, Engkau menyertai kami. Dan itu lebih dari cukup. Perkenanan-Mu itu Tuhan yang kami perlukan, yang akan membuat kami berhasil. Di dalam nama Yesus, semua kita yang berdoa di rumah masing-masing, dimanapun mereka berada, diberkati di dalam nama Yesus. Amin. Pertama aja Bang, apa sih makna AFJF Medan di mata Tuhan? AFJF Medan is my home. Mana kita boleh berkumpul, main-main, pelayanan sama, juga ya merupakan suatu inspirasi perjalanan hidup. Tempat imanku bertumbuh dan bisa melayani. Juga untuk mengenal Tuhan lebih dalam. Tapi yang paling penting, menurut aku itu AFJF Medan itu rumah untuk setiap orang. Apa hal atau momen yang paling berkesan selama beberapa tahun kakak di AFJF Medan? Momen yang paling berkesan itu ya berapa tahun ya. Saya di AFJF dari tahun 96 sampai sekarang ya tentu kesannya pasti banyak lah. pernah melayani ke Tambah Samosir. Itu kalau diceritain panjang, cuman sampai sekarang berkesan. Terus ada juga tidur nginap bareng sama kawan-kawan di sini. pernah pelayanan di penjara, terus pelayanan ngasih makan anak jalanan. Itu kita sampai jam 3 pagi subuh karena nasi yang dibagi itu nggak habis-habis. Udah punya gedung baru begini, kalau dulu ya kita bisa rasakan lah kayak mana pindah-pindah ya, angkat-angkat alat-alat musik, perlengkapan-perlengkapan, ngerangkap lagi semuanya, ambil bagian dalam pelayanan. Ya kita yang paling berkesan menurut saya ya kita sudah punya gedung baru yang luar biasa. Ya itu yang nggak bisa saya lupakan ya. Udah otomatis ya saya dapat jodoh di sini. Puji Tuhan. Ada lagi pertanyaan yang paling berkesan ya? Itu aja yang paling berkesan. Beberapa bulan terakhir ini kan kita ibadah online kan, masa pandemi. Apa sih hal yang paling dirindukan dari gereja
Oh, kalau yang dirinduin di gereja udah pasti suasana ibadahnya satu. Terus yang kedua fellowship-nya. Pelayanan sama-sama. Yang paling dirindukan Dari gereja yang dulu kita lakukan, nanti untuk online sekarang udah nggak bisa lagi dilakukan. yang paling dirindukan dari gereja. Wih, sorry. Itu dari gereja itu untuk gereja. Oh, dari gereja. Apa yang paling dirindukan? Kangen IFJF Cafe juga, kopi-kopinya, snacknya. Aku rindu teh dan kopinya. Ya, ketawa sama-sama. Ya, persekutuan ya. Yang pastinya ibadah offline. Terus bersekutu. IFJF Cafe juga, kopi-kopinya, snacknya. Kangen juga Kak Mei. Ya, terus kangen juga ngucapin deklarasi bareng-bareng sama jemaat, sama pastoral secara live gitu. Sekarang ngucapinnya berdua aja ya. Iya. Oke, harapan ke depan untuk IFJF Medan. IFJF Medan harapannya ya. Harapan untuk IFJF Medan ke depannya, IFJF Ya, harapan tunggu bentar ya, Dek, ingat dulu. harapannya ya semakin dewasa lah ya, semakin kuat di dalam persekutuan, discipleship ya, bersama di departemen iCare kita. Jadi berkat buat banyak orang, juga menjadi pengaruh yang baik buat lingkungan sekitar, juga kota Medan, bahkan sampai Indonesia. Mengemban misi, people is our mission, connect with God and make disciple. Nah itu, saya tahu nggak ya? Nanti kan bisa diedit lagi kan? Bisa minta handphone dulu. Oh, oke. Harapannya IFJF terus menjalankan amanat agung Tuhan Yesus, melahirkan pemimpin-pemimpin yang berani, terus menjadi berkat buat semua orang. Itu aja. Nah, ini IFJF Medan kan lagi ulang tahun kan? Ya. Boleh dong say anniversary atau happy birthday ke depan. Oke. Saya mengucapkan happy anniversary lah ya. Ya, dengan semakin dewasanya gereja kita, seiring berjalannya waktu, harapannya semakin dewasa. Ya, gereja kita juga makin punya impact ya untuk di komunitas kita, dan juga jemaatnya makin bertumbuh. Ya, di dalam keluarga juga makin bertumbuh di dalam persekutuan. IFJF Medan, selamat ulang tahun. Tuhan Yesus memberkati. Happy birthday IFJF Medan, sukses selalu, selalu menjadi dampak dan menjadi berkat, baik itu bagi jemaat dan juga bagi lingkungan. Selamat ulang tahun IFJF Medan. Puji Tuhan, haleluya. Kita mengucap syukur untuk hari ini kalau kita boleh merayakan secara online untuk yaitu ulang tahun daripada IFJF Medan yang ke-17 ya, Sweet 17. Saya mengucapkan happy anniversary untuk seluruh jemaat yang ada ya. Kita bersyukur kalau kita boleh merayakan bersama-sama secara sederhana melalui online pada saat ini. Saya mengucapkan banyak terima kasih untuk tim pastoral yang selama ini sudah bekerja sama dengan luar biasa, dengan sangat baik untuk kita bisa melayani ya, untuk jemaat yang Tuhan percayakan, saudaraku. Terima kasih untuk Pastor Erwin sebagai wakil saya, dan juga Pastor Evi dan Pak Guru dalam tim pastoral yang ada. Ya, saya percaya dengan kerjasama kita ini kita terus boleh bangun bersama-sama untuk kita boleh memberikan diri kita untuk melayani jemaat Tuhan yang ada. Demikian juga untuk leader 1, L1, Pak Riki sebagai bendahara yang luar biasa juga, yang sudah melayani secara all out juga. Saya percaya
ya. Terima kasih untuk pengabdiannya selama ini. Demikian juga untuk Pak Erwin Penjahitan ya, sebagai head daripada Super Sunday, saudaraku ya, yang sudah mengarrange semuanya untuk pelayanan ibadah Super Sunday kita secara online ini ya. Dan demikian juga untuk Darwin Cermelang juga sebagai wakil generation, saudaraku ya. Ya, puji Tuhan, saya bersyukur untuk kita semua ya yang sudah terlibat dalam pelayanan. Gak bisa mungkin saya sebutkan satu persatu, baik dalam leader 2 juga ya, dalam iCare leader semuanya, iCare coach, saudaraku ya, core team leader, volunteer, bahkan seluruh jemaat. Saya mengucapkan banyak-banyak terima kasih untuk setiap pelayanan kita ya. Demikian juga tidak lupa, saudaraku ya, untuk saya mengucapkan banyak-banyak terima kasih juga kepada Pastor Erna Iskandar yang boleh menjadi saluran berkat membagikan firman Tuhan untuk kita dalam ulang tahun gereja kita yang ke-17 ini. Ya, puji nama Tuhan, saya mengajak untuk kita tetap bergandengan tangan, bahu-membahu untuk melayani Tuhan ya, untuk memenuhi panggilan kita yang tertinggi dalam hidup kita, yaitu untuk melayani Tuhan dan melayani gerejanya, saudaraku, jemaat Tuhan yang dipercayakan, saudaraku. Akhir kata ya, saya mengucapkan happy anniversary AJ Medan yang ke-17, Sweet 17. Tuhan memberkati kita semua. God bless you all. Bye-bye. Amin. Puji Tuhan. Kita bersyukur atas kemajuan teknologi. Yes. Kita masih bisa berkumpul secara online pada hari ini. Ya, Pastor. Ya, kita juga sangat bersyukur pada Tuhan atas pemeliharaan Tuhan yang luar biasa dan pimpinannya buat AFJF Medan selama 17 tahun ini. Oh, Sweet 17 ya, Pastor. Sweet 17. Kayak kita ya. Kayak kita nih. Pastor, walaupun kondisi kita secara online merayakannya, pasti ada acara tiup lilin nih sama potong kue. Ya, harus dong, harus tiup lilin. Lilinnya kita mau lihat. Lilin kuenya. Kuenya kita mau lihat. Wow. Happy anniversary. AFJF Medan yang ke-17. Yang ke-17. Wow. Mantap. Bagus, kuenya itu dari mana belinya, Pastor? Diimpor dari Dallas. Luar biasa. Dallas, Amerika, Pastor. Dari toko Dallas. Oke. Ya, karena 17 tahun sebelum kita tiup lilin, ya spesial di Sweet 17 ini saya mau kasih pantun untuk gereja kita. Luar biasa. Eksklusif dan perdana saya lakukan hanya di momen saat yang berbahagia ini. Wih, silakan Pastor, lanjut. Mantap nih. Sore-sore jajan bolu pandan. Cakep. Dimakan dengan berbagai cara. Saya bersyukur karena IJF Medan 17 tahun Tuhan sudah pelihara. Saya nggak mau kalah. Pastor kalau berpantun, saya juga raja pantun. Dengar ya, lama nggak senam badan jadi kaku. Kalau badan kaku rasanya malu. Selamat ulang tahun gerejaku. Tangan Tuhan besertamu selalu. Tinggal saya yang belum. Saya juga mau kasih pantun. Ke Brastagi bawa mobil sedan. Kalau lupa jalan banyak bertanya. Happy birthday AFJF Medan. Semakin berjalan dalam rencananya.
Oke, sekarang momen yang ditunggu-tunggu nih ya. Kita akan tiup lilinnya bersama-sama. Yuk, siap ya? Ya, dihitung ya, Pastor. 2, ya, 3, 2, 1. Happy birthday AFJ Medan. Ya, happy anniversary Sweet 17 AFJ Medan. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. God bless you all. Tuhan memberkati kita semua berlimpah-limpah. Amin. Puji Tuhan, Bapak Ibu jemaat Tuhan yang saya kasihi, mari kita ya dalam event yang luar biasa ini, ulang tahun gereja kita AFJ Medan yang ke-17 ini, kita juga mau berdoa untuk bangsa dan negara kita tanggal 17 Agustus untuk HUT yang ke-75, saudaraku. Saya percaya ya anugerah Tuhan atas bangsa kita. Ya, Tuhan mempercayakan untuk Bapak Presiden Joko Widodo saat ini bersama dengan para menteri yang ada, kita perlu berdoa untuk mereka, saudaraku. Mari kita akan berdoa pada saat ini bersama-sama mengucap syukur untuk kebaikan Tuhan dan kemurahan Tuhan dalam setiap kehidupan kita. Bapa, kami mengucap syukur Engkau sungguh baik ya Tuhan. Terima kasih untuk kasih setiamu yang luar biasa. Kalau sampai hari ini kami boleh Tuhan Yesus merayakan untuk kebaikan-Mu dan kemurahan-Mu atas gereja kami AFJ Medan yang ke-17. Kami tahu ini semua karena kemurahan Tuhan semata-mata. Terima kasih ya Bapak. Kalau kami berkata Ebenezer, sampai di sini Tuhan sudah menolong kami, Tuhan sudah menyertai kami, dan kami percaya Tuhan akan terus menolong dan menyertai kami sampai Engkau datang untuk kali yang kedua bagi gereja-Mu. Terima kasih Tuhan. Dalam kesempatan yang baik ini kami juga mau menyatukan hati kami berdoa untuk bangsa dan negara kami. Terima kasih ya Tuhan, 75 tahun Tuhan Engkau ya Tuhan Yesus sudah menganugerahkan kemerdekaan atas bangsa dan negara kami. Kami ingin berdoa agar pelindungan Tuhan, penyertaan Tuhan yang luar biasa atas bangsa dan negara kami. Engkau boleh pakai bangsa kami menjadi bangsa yang besar, bangsa yang boleh memberkati bangsa-bangsa lain yang ada di dunia juga. Tuhan, kami berdoa untuk Bapak Presiden, Bapak Joko Widodo bersama dengan keluarganya dan juga setiap para menteri yang dipercayakan ya Tuhan yang membantu untuk hamba-Mu ini. Berkati berlimpah-limpah Tuhan. Engkau memberikan hikmat, Engkau memberikan kekuatan Tuhan untuk menjalankan roda pemerintahan yang dipercayakan ya Tuhan. Kami berdoa ya Tuhan, biarlah tangan-Mu yang terus menyertai hamba-Mu nih ya Bapa. Tangan-Mu yang Tuhan yang melindungi dan memberkati ya Bapa. Hikmat marifat yang daripada Tuhan secara khusus dalam masa pandemi COVID-19 ini ya Tuhan. Hamba-Mu boleh mampu Tuhan untuk mengorganize, mengatur semuanya dengan baik ya Tuhan Yesus. Sehingga bangsa dan negara kami boleh terluput dari segala macam krisis Tuhan. Dari segala macam Tuhan Yesus mara bahaya ya Bapa. Dan bencana COVID-19 ini ya Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Kami berdoa dan menyerahkan sepenuhnya untuk bangsa dan negara kami ke dalam tangan-Mu. Terpujilah nama-Mu ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan. Mari jemaat Tuhan kita mengangkat tangan kita boleh menerima berkat Tuhan pada saat ini. Terpujilah nama-Mu ya Bapa. Berkati Tuhan untuk jemaat-Mu dimanapun mereka berada pada saat ini. Bersama-sama kami boleh berdoa dan mengucap syukur. Biarlah berkat-Mu Tuhan dicurahkan berlimpah-limpah ya Tuhan. Berkat-berkat rohani lewat kebenaran firman-Mu ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Berkat-berkat jiwani juga untuk setiap keluarga-keluarga diberkati Tuhan. Pelindungan penyertaan Tuhan. Kerukunan Tuhan, kedamaian, ketentraman, bahkan kebahagiaan daripada Tuhan. Tuhan curahkan atas setiap keluarga-keluarga daripada jemaat-Mu ya Tuhan. Bahkan Kau memberkati dengan tubuh yang sehat. Dan Tuhan memberkati juga dengan umur yang panjang Tuhan. Bagi setiap keluarga-keluarga dalam jemaat-Mu ya Tuhan. Engkau memberkati juga setiap usaha, pekerjaan, studi, kuliah daripada anak-anak-Mu ya Tuhan Yesus. Semuanya Tuhan Kau membuat baik adanya. Dan Kau boleh memberkati dengan keberhasilan, dengan kesuksesan
kesuksesan daripada Tuhan. Biarlah nama Tuhan ditinggikan, nama Tuhan dipermuliakan. Terpujilah namamu ya Bapa, terpujilah namamu. Kiranya damai sejahtera Tuhan dicurahkan berlimpah-limpah, sukacita surgawi dicurahkan berlimpah-limpah, dan kasih daripada Bapa dicurahkan berlimpah-limpah atas setiap kehidupan jemaat Tuhan. Terpujilah namamu ya Tuhan. Segala hormat, puji dan syukur kami kembalikan kepada Engkau yang layak menerima semuanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Setiap kita yang percaya katakan amin bersama-sama. Amin, amin. God bless you. Happy anniversary AFJ Medan yang ke-17. Tuhan memberkati kita semua. Bye-bye. Pastor. Wah. Akhirnya ibadah online untuk perayaan ulang tahun AFJ Medan. Perayaan ulang tahun kemerdekaan Indonesia. Ya. Beres. Lega. Wah, belum selesai, Pak. Kita masih punya satu lagi acara khusus, acara surprise khusus untuk satu orang yang sangat spesial pada pagi hari ini. Siapa, Pastor? Kok aku nggak tahu sebelumnya? Mau tahu aja atau mau tahu banget? Ya, mau tahu banget deh. Mau tahu banget. Kalau mau tahu, sama-sama kita saksikan yang satu ini. Check it out. Happy birthday ya Pastor. Di kesempatan yang baik ini saya ingin mengucapkan terima kasih untuk pelajaran-pelajaran, pengajaran-pengajaran dan juga coaching-coaching yang selama ini diberikan baik kepada AFJ Medan maupun kepada saya secara pribadi, dan doa saya Pastor Erna sehat selalu, panjang umur, dan biar kiranya Tuhan selalu memperlebar kapasitas Pastor Erna di masa-masa yang akan datang. God bless you Pastor. Hai Pastor Erna, saya mewakili Super Sunday AFJ Medan mengucapkan happy birthday. Semoga hikmat Tuhan semakin bertambah-tambah untuk Pastor Erna, sehingga Region 1 akan semakin kuat, semakin kokoh, dan semakin maju di bawah penggembalaan Pastor Erna. Tetap semangat, stay humble. God bless you. Kami dari TYC AFJ Medan mengucapkan happy birthday Pastor Erna. There's a greater blessing yang Tuhan akan sediakan bagi Pastor. Enjoy your new season. Enjoy challenge demi challenge yang Tuhan akan izinkan terjadi, and enjoy your special day. God bless. Halo Pastor Erna, kami dari Profesional AFJ Medan ingin mengucapkan happy birthday. Yeay. Pastor Erna, kami doakan panjang umur, sehat selalu, makin dipakai Tuhan dalam pelayanan, dan yang terpenting semua kerinduan Pastor Erna dapat tercapai di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Happy birthday Pastor Erna. Puji Tuhan, ya kita bersyukur untuk hari ini, saudaraku, yang hari yang spesial juga, di mana kita juga ingin berdoa untuk Pastor Erna Iskandar, saudaraku ya, yang besok tanggal 17 Agustus boleh merayakan hari jadinya, hari ulang tahunnya, saudaraku. Saya percaya seluruh bangsa dan negara kita Indonesia ini juga boleh merayakan kemerdekaan. Kita yaitu jemaat Tuhan juga boleh merayakan bersama-sama Pastor Erna yang berulang tahun untuk besok 17 Agustus. Mari kita akan berdoa bersama-sama, saudaraku. Bapa Surgawi, kami mengucap syukur untuk hari ini, hari yang luar biasa, di mana kami juga boleh berdoa untuk Pastor Erna Iskandar Tuhan yang besok tanggal 17 Agustus boleh merayakan hari ulang tahunnya ya Tuhan Yesus. Kami berdoa Tuhan, berkat Tuhan berlimpah atas hamba-Mu. Engkau memberkati dengan panjang umur, Engkau memberkati dengan kesehatan yang terbaik. Anugerah-Mu Kau curahkan berlimpah-limpah atas hamba-Mu ya Tuhan. Engkau terus pakai secara luar biasa menjadi saksi-Mu yang hidup, menjadi berkat bagi banyak orang ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Kami berdoa dan menyerahkan hamba-Mu ini sepenuhnya ke dalam tangan-Mu. Terima kasih untuk setiap pengabdiannya, setiap dedikasinya yang luar biasa atas Engkau dan atas gereja-Mu AFJ Worldwide ya Tuhan. Secara global ya Bapa, kami mengucap syukur ya Tuhan. Kami berdoa untuk pelindungan-Mu, penyertaan-Mu yang luar biasa atas hamba-Mu ini. Terima kasih ya Bapa, kami berdoa dan menyerahkan sepenuhnya Tuhan Pastor Erna ke dalam tangan-Mu ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Setiap kita percaya katakan amin bersama-sama. Amin. Amin. God bless you. Happy birthday Pastor Erna. Ya, Tuhan memberkati berlimpah-limpah, panjang umur dan sehat selalu. God bless you. Bye-bye.
Nah, sudah tahu kan siapa yang Udah berulang tahu tahun? dong, Pastor Erna. Yes, betul sekali. Udah tahu banget. Nah, hari ini selain kita membawa ibadah spesial online ke Iya, rumah Pastor. jemaat masing-masing, Yes. kita juga membawa spesial surprise yang kita kirim langsung ke rumahnya Wow, Pastor Erna. amazing. Ya. Nah, Pastor Erna udah terima belum ya? Kalau sudah terima, mohon kesediaan Pastor nanti untuk share ya di story-nya ya. Jangan lupa juga Pastor, Yes. tag IFJF Medan. Oke, Pastor. Bye. Aduh, lapar gue. Capek selesai. Ya, kelar. Makan mie apa dong? Makan, mie kampak. Mie kampak ya? Marah ya? Oke. You turn things around. I know that you will turn things around. Though my eyes cannot see, Lord, in you I believe. You healed and restored.